Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Selamat kembali dalam tema khotbah mental juara dan merebut kemenangan. Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima berkata, "Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Saudara-saudaraku, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ayat 39, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Saudara, garis finish adalah garis kemenangan, di mana hanya ada orang-orang yang tekun dan yang memiliki mental juara yang bisa sampai pada garis kemenangan tersebut. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Kita harus bisa tiba dan sampai pada garis finish, yaitu garis kemenangan. Artinya saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap setia, kita harus tetap tekun, dan kita harus mau rela menderita bagi Kristus, supaya kita dapat memasuki hidup kekekalan yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa perjalanan kekristenan yang kita jalani, kita menghadapi penindasan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami aniaya, hingga kita mengalami kelaparan. Keempat hal ini, saudara-saudara, sering mengintai kehidupan orang percaya. Keempat hal ini sering menjadi bagian perjalanan hidup kekristenan kita. Adalah berbicara tentang mentalitas dalam diri kita. Bagi orang-orang yang menang, tidak ada tempat untuk mental yang lemah. Haleluya. Sebab itu, orang-orang yang bermental juara, saudara-saudaraku, dia mempunyai semangat yang tinggi supaya dia dapat meraih kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup kekristenannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bertahan dan bisa sampai pada garis kemenangan itu? Saudara-saudaraku, kita harus bersandar kepada kekuatan Roh Tuhan. Kita harus percaya sungguh kepada kekuatan kuasa-Nya. Karena kekuatan kuasa-Nya lah yang akan memberikan kita kemampuan. Kekuatan Roh Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai-bagai macam tantangan dan masalah ketika perjalanan hidup kekristenan kita diterpa dalam keadaan situasi yang sukar, keadaan situasi yang sulit datang menerpa kehidupan kekristenan kita. Kita harus bersandar kepada kekuatan Roh Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh bersandar kepada kekuatannya sendiri, tetapi kita harus percaya kepada kekuatan Roh Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada kemampuan kuasa-Nya yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu saudara-saudaraku, mari hadapilah semua situasi yang sulit ini dengan bersandar kepada kekuatan Roh Tuhan dan percaya sungguh kepada kekuatan kuasa-Nya. Maka kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Bahkan Roh Tuhan akan menghantar kita kepada garis finish, dan itu garis kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang tekun, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan bagi orang-orang yang bersandar kepada kekuatan Roh Tuhan. Haleluya. Raihlah kemenangan, raihlah semangat dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya sungguh kepada Dia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Amin.